saya Edward Aditya dari kelas 12 TKJ. Saya di sini akan menceritakan sekilas lalu atau sejarah singkat mengenai lubang buaya. Ya, seperti yang kita ketahui, lubang buaya ini merupakan sumur atau lubang yang dimana pernah terjadi peristiwa pembuangan 7 jenazah jenderal korban pemberontakan G30S PKI, yang dimana kejadian ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Maka dari itu, di tiap tahunnya tanggal 30 September diperingati sebagai hari G30S PKI. Untuk lokasinya sendiri, lubang buaya ini berada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang buaya menjadi tempat pembuangan perwira angkatan darat yang menjadi korban G30S PKI. Tubuh mereka dimasukkan ke dalam lubang kecil, sehingga lebih dari satu orang menumpuk di dalamnya. Nah, lokasi tersebut dinamakan lubang buaya karena dulunya masyarakat sekitar percaya bahwa di sungai kawasan sekitar lubang buaya tersebut banyak terdapat buaya putih yang hidup, dan mereka biasa membuat lubang sebagai tempat berkumpul. Maka dari itu, tempat tersebut dinamakan lubang buaya. Untuk lokasinya sendiri, lubang buaya ini berada di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang buaya menjadi tempat pembuangan perwira angkatan darat yang menjadi korban G30S PKI. Tubuh mereka dimasukkan ke dalam lubang kecil, sehingga lebih dari satu orang menumpuk di dalamnya. Lubang buaya saat peristiwa G30S PKI merupakan sebuah markas pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hingga saat ini, lokasi tersebut telah berdiri lapangan peringatan lubang buaya yang berisikan Monumen Pancasila, sebuah museum, hingga sumur kecil yang dimana merupakan tempat pembuangan para jenazah korban pemberontakan G30S PKI. Selain itu, terdapat rumah yang menjadi tempat ketujuh pahlawan revolusi disiksa dan dibunuh. Juga terdapat mobil jadul yang digunakan untuk mengangkut para korban pemberontakan G30S PKI. Menurut informasi, ada 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban pemberontakan G30S PKI tersebut. Setelah diculik, mereka disiksa, dibunuh, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang buaya secara bertumpuk. Kisah penculikan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani sendiri diculik dari rumahnya di kediaman di Jalan Krakatau, Jalan Lembang antara jam 4 dan 5 pagi. Pasukan yang bertugas menculiknya terdiri dari 5 jenis, ditambah dengan 2 regu sukarelawan pemuda rakyat. Saat mereka masuk ke pekarangan, regu pengawal Pak Yani sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap pasukan yang datang, karena mereka memakai seragam Cakrawibawa, suatu kesatuan yang terpercaya selaku pengawal Presiden Soekarno. Pasukan pendatang itu ternyata menodong. Mereka melucuti regu pengawal itu. Pak Yani sangat marah mendengar dan melihat sikap yang kurang ajar itu. Orang itu dipukulnya sampai jatuh. Kemudian Pak Yani membalikkan dirinya. Ia hendak menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan kamar makan. Saat yang bersamaan terdengar perintah untuk menembakkannya. Pak Yani ditembak dari belakang. Sepucuk senjata Thompson memuntahkan 7 buah peluru yang menembus tubuhnya. Ia pun terjatuh. Seorang prajurit menyeret Pak Yani keluar rumah dengan memegang kakinya. Dengan begitu, kepala jenderal kita itu terbentur-bentur di atas tanah. Di luar, ia disambut oleh anggota-anggota pemuda rakyat. Dilemparkannya Pak Yani ke dalam sebuah kendaraan. Selanjutnya mereka berangkat menuju lubang buaya. Penganiayaan terhadap Pak Yani tetap dilakukan selama dalam perjalanan sampai ke tempat penyiksaan terakhir, yaitu lubang buaya. Pak Yani dikenal sebagai seorang yang teguh dalam membela setiap prajurit. Selama perjuangan hidupnya, ia terus-menerus tampil ke depan tanpa pernah berpaku tangan. Ia tetap membaktikan dirinya kepada bangsa dan nusa. Selamat jalan Bapak Jenderal Ahmad Yani. Jasa-jasamu akan selalu kami ingat sebagai salah satu pahlawan revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geral Kansa Atahya dari kelas 12 TKJ ingin menceritakan peristiwa pembunuhan Jenderal Suprapto pada Lubang Buaya.
Letnan Jenderal R. Suprapto. Beliau lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Meninggal di usia 45 tahun pada tanggal 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Jenderal Suprapto termasuk salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. Saat kejadian malam itu, tanggal 30 September 1965, beliau dijemput oleh pasukan Cakrabirawa dan tidak ada anggota keluarganya yang mengetahui, kecuali istrinya yang mendengar suaranya di balik pintu kamar. Sejak saat itu, beliau tidak pernah pulang lagi dan pada tanggal 3 Oktober, beliau ditemukan tewas di Lubang Buaya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Jenderal Haryono. Letnan Jenderal MT Haryono lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924. Beliau merupakan seorang jenderal bintang 3. Pada malam kejadian 30 September 1965, beliau dan istrinya sedang tidur. Dan ketika pasukan Cakrabirawa datang mengepung rumahnya, istri beliau sempat bertanya dan membangunkan beliau. Tetapi ketika beliau berbicara dengan istrinya di dalam kamar, tiba-tiba pasukan Cakrabirawa masuk ke dalam rumah dan melepas tembakan ke pintu kamar dan memaksa masuk. Istri dan anak-anak beliau tiarap dan beliau bersembunyi di balik lemari. Ketika sudah ketahuan, beliau sempat berusaha melarikan diri, tetapi beliau malah ditembaki oleh pasukan Cakrabirawa. Anak-anaknya berteriak minta tolong saat melihat ayah mereka ditembaki oleh pasukan Cakrabirawa. Lalu tubuh Jenderal MT Haryono diseret oleh pasukan Cakrabirawa dan diangkut ke dalam truk dan mayatnya dibuang ke Lubang Buaya bersama jenderal lainnya yang sudah dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa. Sekian cerita dari MT Haryono. Selanjutnya Jenderal Parman. Letnan Jenderal Siswondo Parman. Beliau lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Agustus 1918. Meninggal pada umur 47 tahun di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Saat kejadian 30 September tersebut, beliau dijemput oleh pasukan Cakrabirawa di rumahnya. Mereka menemukan bahwa pintu pagar terkunci. Lalu mereka masuk ke pekarangan dengan meloncat. Loncatan dan bunyi tapak sepatu itu membuat Pak Parman terbangun, lalu dibangunkannya istrinya. Keduanya menduga ada perampokan. Pak Parman pun keluar dari kamar. Ketika sampai di ruang tengah, terdengar suara ketukan pintu. Pak Parman bertanya, "Siapa di luar?" Lalu terdengar jawaban, "Cakra." Pak Parman membuka pintu dan ia agak heran melihat anggota Cakrabirawa sudah banyak di halaman. Seorang anggota Cakrabirawa maju ke depan, dilaporkannya bahwa Jenderal Parman diperintahkan Presiden untuk menghadap dengan segera. Pak Parman sudah biasa menerima panggilan yang mendadak sehingga ia tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Pada waktu Jenderal Parman mencuci muka dan mengambil rokok, ia selalu diikuti. Pada saat itu, ia pun mulai curiga. Selesai berpakaian lengkap, ia dibawa keluar. Di pintu depan, Pak Parman menoleh ke belakang, menyuruh istrinya menelpon Jenderal Yani. Bu Parman segera menuju telepon, tetapi ia didahului oleh seorang anggota Cakrabirawa. Lalu mencabut kabel telepon hingga putus. Pak Parman dimasukkan ke dalam kendaraan dan menuju Lubang Buaya. Setelah itu beliau ditembak mati dan dibuang ke Lubang Buaya. Selanjutnya menceritakan peristiwa pembunuhan Jenderal Sutoyo. Maijen Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo lahir pada 28 Agustus 1922. Meninggal umur 43 tahun di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Pada kejadian tanggal 30 September 1965 saat dini hari, anggota Cakrabirawa mendatangi rumah Jenderal Sutoyo dan menjemput paksa Jenderal tanpa menggunakan seragam dan hanya menggunakan piyama tidur dengan alasan keadaan negara sangat darurat. Jenderal Sutoyo ditangkap hidup-hidup, lalu sesampainya di sana, Jenderal Sutoyo disiksa dan dibunuh, kemudian dibuang ke Lubang Buaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hardinata dari kelas 12 TKJ. Jadi saya akan menceritakan peristiwa pembunuhan Jenderal Brigjen D. Panjaitan dengan nama panjang Donald Isaac Panjaitan yang lahir pada 9 Juni 1925 dan meninggal pada 1 Oktober 1965. Pada dini hari 1 Oktober tahun 1965, rumah Brigjen D. Panjaitan didatangi oleh kurang lebih 50 tentara pasukan bersenjata lengkap. Pasukan itu disebut pasukan Cakrabirawa. Pasukan itu dipimpin oleh Sersan Soekarjo, yaitu dengan bertujuannya untuk menculik Panjaitan hidup ataupun mati.
Para pasukan itu berkeliaran di rumah Panjaitan. Bunyi langkah sepatu yang beradu dengan benda-benda keras menimbulkan kegaduhan. Istri Panjaitan pun terbangun dan melihat mereka dari jendela kamar lantai atas. Kemudian sang istri membangunkan Panjaitan. Selang beberapa saat, para tentara tersebut menembaki pavilion hingga pintunya terbuka. Bunyi tembakan membangunkan 3 keponakan Panjaitan. Keponakan Panjaitan sempat beradu tembak dengan gerombolan yang masuk rumah. Anak-anak Panjaitan pun terbangun karena suara baku tembak itu sangat keras. Mereka berlari ke kamar orang tuanya sembari ketakutan. Panjaitan lantas menyuruh anak-anaknya tiarap di lantai. Tidak berselang lama, anak buah Sersan Sukarjo memaksa pembantu rumah tangga di rumah itu untuk menunjukkan letak kamar di mana Panjaitan tidur. Dengan penuh rasa takut, si pembantu pun memanggil Panjaitan di kamarnya. Demi keselamatan keluarga, Panjaitan memutuskan turun ke lantai bawah. Panjaitan yang religius itu turun setelah berdoa dan mengenakan pakaian militer lengkap dengan tanda pangkatnya. Tak lama kemudian, Panjaitan tembak tepat mengenai kepalanya. Tembakan mematikan itu tidak berhenti. Setelah roboh, Panjaitan bahkan masih dihujani tembakan di tubuhnya. Peristiwa naas ini disaksikan oleh keluarga Panjaitan. Lantas, jenazah Panjaitan diseret ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Jenazah Panjaitan beserta perwira lainnya baru ditemukan pada 4 Oktober tahun 1965. Jenazahnya yang ditemukan dalam keadaan rusak lalu dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. DI Panjaitan lalu dianumertakan sebagai Mayor Jenderal, juga diberi gelar Pahlawan Revolusi. Peristiwa pembunuhan Putri Jenderal Nasution. Pak Santoso, istrinya Budiman dan Harumin telah duduk bersama di ruangan muka rumah pensiunan tentara itu. Pasukan yang akan menculik Jenderal Nasution adalah yang terbesar jumlahnya, terdiri dari 1 regu Cakrawirawa, 1 peleton Brawijaya, 1 peleton Diponegoro, 1 regu PGT atau Auri, dan 2 regu Sukarelawan Pemuda Rakyat. Semuanya dikerahkan untuk menghancurkan Menko Hankam atau Kasab, Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution. Dalam gerakan ini, pasukan pemuda rakyat sangat aktif. Yang menyerbu rumah Pak Nas adalah anggota-anggota Cakrawirawa. Mereka langsung menuju kamar kerja Pak Nas dan berusaha memasuki kamar tidurnya. Bu Nas tampil dengan tabahnya. Pintu dapat ditutup dan dikuncinya tepat pada waktunya. Dan pintu itu dihujani dengan peluru. Pak Nas segera mengundurkan diri ke belakang rumah. Yang mendorongnya ialah Bu Nas sendiri. Pak Nas berhasil berlindung di balik suatu dinding. 2 kali rangkaian tembakan dilepaskan terhadapnya. Karena lindungan Tuhan, Pak Nas tidak kena. Seorang anak Pak Nas ialah gadis cilik berusia 5 tahun bernama Irma Suryani. Ia biasa dipanggil Ade. Pada saat yang naas itu, Ade digendong oleh adik Pak Nas, seorang wanita. Keduanya hendak diselamatkan ke belakang. Pada detik-detik itulah dilepaskan beberapa tembakan. 3 butir peluru menembus punggung Ade. Adik Pak Nas kena 2 peluru di tangannya. Sementara itu 2 orang ajudan Pak Nas tidur di pavilion, yaitu Letu P.A. Tendean, kemudian Kapten Anumerta dan Ajun Komisaris Polisi Hamdan. Keduanya terbangun karena ribut di sekitar mereka. Ajudan Tendean membawa senjata dan berlari keluar. Ditanyakan apa yang terjadi. Ia tak menyadari bahwa pasukan yang banyak di pekarangan itu ialah musuhnya. Gerombolan penculik itu menangkap Ajudan Tendean. Mereka menduga Tendean itu adalah Pak Nas. Ia diseret ke salah satu kendaraan, lalu disuruh meniarap di lantainya karena mengira telah mencapai tujuannya, yaitu menangkap Jenderal Nasution. Mereka meninggalkan tempat itu dan mereka pulang kembali ke lubang buaya. Akhirnya, Ajudan Tendean gugur setelah dianiaya oleh gerombolan. Diduga adalah ia pahlawan terakhir yang dibunuh oleh tangan-tangan yang biadab. Demikian rencana penculikan di tempat kediaman Pak Nas berakhir dengan lain sekali. Yang akan diculik terlepas dari maut, sedangkan 2 orang lain menjadi korban. Halo, perkenalkan nama saya Santika Tembola, saya dari kelas 12 TKJ.
Pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 1965, pada jam 2:10 sore, Pak Soeharto menyampaikan pidato yang dalam sekali artinya. Antara lain, kita bersama-sama dengan mata masing-masing telah menyaksikan pembongkaran dari penanaman jenazah para jenderal kita yang telah menjadi korban tindakan yang biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Setelah pidato ini tersiar dengan luas, rakyat umumnya telah mempunyai pendirian dan tekad yang sama. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober, seluruh rakyat ibu kota Jakarta sedang berkabung. Bendera merah putih dipasang setengah tiang di mana-mana. Suasana kehidupan tampak dan terasa diliputi kesedihan yang mendalam. Pada hari itulah dilangsungkan pemakaman ketujuh pahlawan korban kebiadaban PKI dan pengikutnya. Tidak sedikit orang yang tidak kuat lagi menahan keharuan, terutama para wanita. Mereka meneteskan air mata. Kita kehilangan lagi pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka pergi meninggalkan jasa dan pengorbanan. Sesungguhnya mereka itu manusia teladan. Alam pun turut merasakan kesedihan atas perginya ketujuh pahlawan bangsa ini. Peristiwa kebiadaban di Lubang Buaya lebih dikenal dengan nama Gerakan 30 September PKI, yang disingkat G30S PKI. Suasana dan caranya adalah sejalan dengan pemberontakan Madiun dalam tahun 1948. Mereka membunuh secara kejam dan buas. Mereka tidak puas dengan membunuh langsung, tetapi dengan melampiaskan nafsu kebinatangannya terhadap korban-korbannya. Pemberontakan Madiun dan G30S PKI sama-sama mengkhianati Republik Indonesia. Kedua-duanya dilakukan dengan cara menikam Republik Indonesia dari belakang di waktu negara kita sedang menghadapi musuh dari luar.